kemuliaan Tuhan tuh nyata, nyata, nyata buat kehidupan kita. Itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua, ya ini dari Yesaya semua. Tanda yang kedua, ya banyak persembahan dibawa umat dari seluruh dunia untuk pekerjaan Tuhan. Ya, itu Yesaya 60 ayat 3 sampai 6. Nanti boleh baca sendiri ya. Di situ kan bangsa-bangsa berduyun datang kepada terangmu, dan raja kepada cahayamu yang terbit bagimu, ya kan? Persembahan dibawa umat Tuhan dari seluruh dunia untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Jadi pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini akan semakin masif, saudara. Mungkin kalau eh, teman-teman ya dengar-dengar berita gitu ya, mau di YouTube atau dimanapun, khususnya daerah Timur Tengah itu banyak ya jiwa-jiwa mulai apa pertobatan pertobatan tuh masif loh. Di India pun juga terjadi revival yang luar biasa gitu, saudara. Ya. Tanda yang ketiga, penuaian terbesar terakhir dari zaman. Tanda yang ketiga apa tuh? Jutaan petobat-petobat baru akan datang kepada Kristus, ya, ya, akan datang kepada Kristus. Yesaya 60 ayat 7, ya. Segala kambing domba dan rebayat itu ada di situ ya. Nah, itu korelasi dengan Matius 24 ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, barulah tibalah kesudahannya. Nah, ini khusus di poin ketiga, jutaan petobat-petobat baru akan datang kepada Kristus. Nah, jadi gini nih, saudara. Ini kesaksian saya alami. Baru banget. Ya, baru banget. Tahun lalu 2023 tepatnya. Jadi waktu itu saya diundang di salah satu gereja di daerah Jakarta Pusat. Ya, saya diundang ke situ untuk sharing firman. Nah, sebelum saya sharing firman, biasa kalau di gereja ini tuh apa namanya? Ada apa namanya itu ya? Pasti pendoanya itu maju tuh ke depan ke mimbar untuk apa? Menyampaikan inspirasi dari Roh Kudus gitu. Apa yang dia dapetin gitu untuk ibadah saat ini, ya. Ini omapan doa sederhana, sekali lagi ini omapan doa sederhana. Saya tidak kenal beliau dan beliau juga tidak kenal saya, ya. Kita juga dari daerah yang berbeda, karena saya diundang kan situ kan tahun 2023. Nah, akhirnya tiba-tiba dia maju nih, si Oma ini, dia maju, dia bilang ini, pagi hari ini Roh Kudus berbicara, saya melihat pesan Tuhan khususnya untuk hamba Tuhan ini. Saya ditunjuk gitu, saudara. Jadi saya ditunjuk di depan banyak jemaat. Saya juga sampai kaget gitu. Kenapa nih gitu kan? Saya juga belum bicara apa-apa gitu kan. Nah, jadi si Oma pendoa ini, dia dalam penglihatannya dia, ada penglihatan dia bilang gini. Jadi dia melihat saya itu tubuh saya dibungkus pakai mumi, pakai apa sih pengobatan Tiongkok kuno tuh yang dibalut pakai balsam ya mumi kayak gitu ya dari ujung kaki sampai ujung kaki gitu kan. Nah, jadi kata si Oma pendoa ini dia bicara pakai mic itu di depan jemaat itu terkatanya saya lagi eh, posisi tidur ya karena sakit gitu kan posisi tidur. Nah, di depan saya itu kata si Oma pendoa ini itu ada apa eh, ladang padi itu yang sudah menguning, sudah ladang padi udah menguning dan siap untuk dituai itu. Kata si Oma ini, oh ladang padinya tuh luas banget gitu, sangat-sangat luas gitu, sangat-sangat luas. Kok padi gitu kan. Nah, nanti ada artinya, saudara. Nah, di samping saya itu ada malaikat Tuhan lagi giling pengirikan tuh. Ini kata Oma pendoa ya, karena dia yang lihat lagi giling pengirikan, jadi lagi misain apa tuh, lagi nuai padi gitu kan. Nah, terus tiba-tiba kata si Oma pendoa gini, saya melihat ada tangan dari langit. Ada tangan dari langit, tangan besar berkilauan, bercahaya putih terang. Ini lagi-lagi cahaya, semua cahaya, saudara. Ya gitu. Nah, dari tangan besar itu, tangan Tuhan Yesus sendiri itu menyentuh eh, perban saya itu, kasih lagi di perban tuh. Lalu keluarlah darah dari tangan apa Tuhan Yesus. Darahnya itu netes ke perban saya ini, perban saya. Langsung terkoyak tuh, terkoyak itunya apa perbannya terkoyak. Mulailah saya bangkit di situ, kata si Oma pendoa ini. Saya bangkit. Nah, jadi waktu pas sebelum apa tangan Tuhan Yesus menyentuh saya, Tuhan Yesus bilang gini, kata si Oma, stop, saya mau berurusan dengan anakku gitu, kata kata Tuhan Yesus.
ke malaikat gitu kan. Akhirnya malaikat berhentiin itu pengirikannya gitu kan. Waktu pas tangan tulis apa darahnya tercurah ke saya, akhirnya saya sembuh, terkoyak, bangkit berdiri, menghadap itu tuh, menghadap ladang padi tadi tuh yang sudah menguning gitu ya, sudah menguning itu sangat-sangat luas kata si Oma ini. Nah, terus Oma bilang ini arti dari penglihatan yang saya lihat kata si Oma. Jadi ladang padi itu adalah jiwa-jiwa. Jadi ke depan ya, dalam waktu dekat ini kata si Oma berdoa, dalam waktu dekat ini khususnya untuk Indonesia, makanya siap-siap ya Indonesia. Akan banyak ratusan juta jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Terserah Anda mau percaya atau enggak. Ini yang Oma Pendoa sampaikan dan juga ada beberapa pendoa sampaikan juga ke saya. Gitu. Ya. Jadi setiap kita akan dipakai Tuhan, kita di gereja Tuhan akan dipakai Tuhan untuk penuaian jiwa besar-besaran di akhir zaman. Ya. Ibadahnya nggak perlu lagi di dalam gereja, suruh di luar di jalan-jalan. Nanti saya liatin foto-fotonya nanti ada di situ. Ini baru baru permulaan. Ini baru permulaan belum 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 ending, saudara belum ending. Ya. Jutaan jiwa-jiwa itu ya akan datang kepada Tuhan. Ya. Sekarang bagaimana respon kita? Ya, mau atau tidak? Tuhan nggak pernah cari orang yang mampu ya. Tuhan cari orang yang mau. Kamu mau apa enggak? Bahkan Tuhan bilang itu ke saya waktu pas saya di ruang ICU waktu itu kan. Aku yang akan melengkapimu. Jadi Tuhan yang akan melengkapimu. Jangan pernah berkecil hati, aduh Tuhan saya nggak mampu, saya nggak bisa, saya kan cuma lulusan ini atau apa, saya nggak. Tuhan nggak cari kayak gitu, saudara. Kamu mau apa enggak? Kalau kamu mau, Tuhan perlengkapi. Itu aja. Dan jawaban saya, kalau Tuhan tanya, saya mau Tuhan. Masalah yang perlengkapi, nanti Tuhan yang perlengkapi semuanya. Dan kita harus siap. Ya, ikut dalam kegerakannya Tuhan. Itu dalam kegerakan Tuhan. Ini yang akan terjadi. Itu banyak sekali, saudara jiwa-jiwa. Itu ratusan juta tuh, waduh. Banyak banget, saudara. Banyak banget, saudara. Gak bisa hitung. Nah, itu ya. Tanda yang ketiga tadi apa? Jutaan petobat-petobat baru akan datang kepada Kristus. Nah, tanda yang keempat apa tuh? Tanda yang keempat. Tanda yang keempat itu di Yesaya 68 itu pengangkatan gereja akan segera terjadi. Tanda yang keempat, pengangkatan gereja akan segera terjadi. Nah, akan segera digenapi, ya kan? Maka keluarlah seorang malaikat dari bait suci dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu, ya. Apa itu? Ayunkan sabitmu dan tuailah karena sudah tiba saatnya untuk menuai sebab tuaian di bumi sudah masak. Sudah siang. Nih, saya kasih tahu ya. Sempat waktu itu ada yang pernah nanya ke saya. Banyak sih, nggak satu dua banyak. Waktu pas saya meninggal tanggal 5 September 2022. Jadi gini, Kak Agung, eh, Tuhan Yesus bilang apa untuk bangsa ini? Apa sih yang akan terjadi untuk bangsa ini? Ada, memang ada. Tapi nggak semuanya saya dikasih tahu. Tapi ada beberapa. Salah satu tadi tuh yang penuaian jiwa itu, penuaian jiwa besar-besaran di akhir zaman ya, khususnya Indonesia. Indonesia ini akan memberkati banyak bangsa-bangsa, saudara. Nah, saya sempat nanya sama Tuhan, Tuhan, kapan sih Tuhan Yesus datang gitu? Maksudnya datang ke Bali gitu. Tuhan cuma jawab gini ke saya. Jadi saya dengar dia bilang gitu. Adakah ku jumpai iman di bumi? Dia cuma bilang gitu, saudara. Jadi enggak, Tuhan nggak kasih tahu tanggal bulan tahun nggak kasih tahu. Kalaupun ada orang yang berkata, oh Tuhan datang tanggal segini, bulan segini, tahun segini, ya anggaplah itu sebagai informasi aja. Gitu. Tapi intinya kalau Tuhan sudah bilang dalam firman-Nya, aku akan datang kembali, ya Tuhan pasti akan datang. Gitu. Ya persiapkan aja diri kita masing-masing gitu loh. Nah, sambil kita mempersiapkan diri kita, dan teruslah kita juga memberitakan kabar baik bagi orang-orang di luar sana gitu loh. Ya, jadi kita juga jangan berdiam diri, beritakan dimanapun kita saksikan siapa itu Tuhan Yesus gitu loh. Ya, kemarin ini saya belum lama untuk Kak Sri tahu ya. Pas saya melayani satu keluarga ini bukan dari kalangan kita ya, artinya bukan dari kalangan kita satu keluarga ya saya layani mereka karena apa suaminya terkena kanker gitu. Nah karena dia lihat dari video dari YouTube saya,
saya datangin gitu kan, ya saya udah sharing firman juga ke suami istri ini gitu kan. Nah waktu pas ketika saya layani itu saya udah nanggap ini bahwa si bapak ini tidak akan lama lagi ya akan dibawa pulang. Dibawa pulang maksudnya balik kepada sang pencipta gitu. Wah, waktu saya sangat terbatas nih, harus cepat gitu, harus kebut nih. Akhirnya waktu itu saya datangin dia hari apa itu, Jum hari Jumat ya, hari Jumat saya datangin dia. Udah masuk ruang ICU, saya doain, saya bimbing, tapi sebelumnya 2 minggu sebelum dia masuk ruang ICU itu udah mau diajak ke gereja waktu itu, walaupun belum sempat dibaptis sih. Ya udah saya bimbing. Akhirnya ketika saya doain hari Jumat, hari Sabtunya pulang. Nah, saya percaya dia sudah dengar firman walaupun belum dibaptis ya. Jangan ributkan nanti, oh kamu belum dibaptis gini-gini. No, penjahatnya di samping Tuhan Yesus yang nggak dibaptis tuh. Karena waktunya udah nggak sempat gitu. Ya dia udah percaya, udah dengar firman, udah terima Yesus. Kenapa enggak? Kalau dia tidak ada di pangkuan Tuhan, pasti ada di pangkuan Tuhan saat ini. Walaupun memang saat itu momennya udah mepet banget saudara gitu loh. Nah, gitu. Jadi akan terjadi namanya ini rapture. Kita waktunya itu akan segera datang saudara. Percaya aja kalau Tuhan Yesus berbicara kayak gitu dia pasti akan genapi. Ya kalau manusia kan nggak akan menggenapi, kalau Tuhan pasti akan menggenapi. Nah itu boleh foto-fotonya ditayangin tuh yang saya berjumpa dengan orang-orang asing. Nah jadi hampir setiap hari saudara, hampir setiap hari itu saya dengar tuh telinga saya, nak kamu temui orang ini, nak kamu temui orang ini. Ya, ini foto-foto di sini, ini hanya sebagian aja, sebenarnya banyak saudara. Kenapa saya foto ini? Ini buktinya gitu loh. Banyak di antara mereka ini bukan dari kalangan kita ya. Maksud saya bukan dari kalangan kita. Saya bagikan firman ke mereka, saya bagikan saksikan kehidupan saya, kehidupan pengalaman saya bersama dengan Tuhan. Saya bagikan kasih Tuhan ya. Sebenarnya tahu nggak saudara? Yang dibutuhkan dunia ini kan hanya kasih Tuhan. Hanya itu. Masih ada lagi fotonya. Masih ada lagi fotonya. Ya, hanya kasih Tuhan. Nah, terus lagi ada lagi. Ini saya juga waktu itu. Nah ini kaum marginal saudara. Ini kaum marginal di mana? Dari Jakarta itu ya. Ya itu orang-orang jalanan semua. Orang jalanan ya. Mereka juga butuh kasih Tuhan gitu kan. Sekarang bagaimana nih tugas kita nih gereja? Apakah kita mau egois dengan bahkan gue udah diselamatkan gitu kan? Masa kita nggak mau care dengan mereka juga itu loh. Nah, tugas kita semua gitu loh. Tugas kita semua untuk memberitakan kabar baik ini eh, bagi mereka semua. Nah, dalam hal ini ada dua tantangan yang mau saya berikan untuk kita semua, untuk saya juga gitu. Pertama, mau nggak kita jadi pekerjanya Tuhan, penuainya Tuhan di akhir zaman? Ya, itu ada di Matius 9 ayat 37 sampai 38 ya. Tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Mau nggak kita? Ya, kalau mau lah kita memperlengkapi. Ya. Yang kedua, kita siap nggak untuk diutus? Mau nggak diutus? Ya. Roma 10 ayat 12 sampai 15. Ya. Kalau kita mau diutus sama Tuhan, Tuhan pasti juga memperlengkapi setiap kehidupan kita. Nah ini tadi saya barusan ingat untuk tayangin video gitu kan, untuk mengingatkan aja sih saudara, untuk mengingatkan aja ya bahwa ini akan terjadi. Dan ini kita nantikan bersama semua gereja Tuhan. Boleh tayangin video. Jesus Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, "Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming." I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come
Are you ready? Apakah kamu siap? Waktu ini udah sangat singkat, sudah. Sudah sangat-sangat singkat. Karena peristiwa itu akan terjadi dalam sekejap mata, kalau kata firman Tuhan bilang. Pada saat yang tidak kita duga, anak manusia itu akan datang. Ya, kita udah lihat ya kan, kondisi sekarang juga bangsa Indonesia kan, banyak yang bilang tahun depan, tahun 2025 ya, akan resesi, ini dan sebagainya. Itu sebenarnya tertulis di dalam firman Tuhan ya. Menjelang kedatangan Tuhan akan ada masa yang sukar itu firman Tuhan bilang kayak gitu gitu. Tapi percayalah, Tuhan Yesus juga bilang kan, aku menyertai engkau hingga pada kesudahan zaman. Jadi intinya kita tetap bersiap selalu kapan dan waktunya itu akan terjadi, tapi juga terus kita beritakan kabar baik kepada banyak orang karena waktunya itu akan tiba. Nah, kalau kesaksian saya secara pribadi yang nyambung yang mengenai leukemia atau kanker darah saya, ada kabar gembiranya saudara. Jadi sel kanker darah saya ya itu sudah mengecil 90%. Nah, jadi nanti tolong doakan bulan Januari, akhir Januari 2025 itu akan dilakukan pemeriksaan lagi namanya molekular BCR ambil kuantitatif leukemia. Nah, saya percaya nanti hasilnya udah 0%. Memang hitungan sudah sembuh ya kalau dari secara data medis. Karena yang terakhir itu kan di 0,27% ya. 0,27%. Dari MR sebelum itu 2,57. Jadi udah jauh sekali mengecil. Kalau udah 0,27 itu udah itu hitungannya sudah sembuh secara medis. Cuman memang perlu ada pemeriksaan lebih lanjut supaya jadi itu 0%. Saya percaya Tuhan bisa buat nyatakan mujizat. Karena mujizat terbesar kalau buat saya dalam hidup ini bukan bicara kesembuhan, saudara. Ya. Bukan bicara berkat melimpah, bukan itu. Kita bicara apa? Pertobatan setiap hari. Maukah setiap kita dibentuk sama Tuhan? Dan maukah kita terus menjadi pelaku kehendak Bapa pada zaman ini? Dan saya percaya setiap kita pasti diperlengkapi sama Tuhan. Memampukan kita untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Itu aja kesaksian dari firman dari saya. Tuhan berkati kita semua.